beliau, manfaat besar dari memperlambat langkah adalah mendapatkan kembali waktu dan ketenangan untuk membuat koneksi yang bermakna, baik dengan orang lain, dengan budaya, dengan pekerjaan, dengan alam, dengan tubuh, dan dengan pikiran kita sendiri. Jadi kalau kita agak slow down, kita agak memperlambat sedikit, kita lebih tenang. Kemudian kita sekarang dapat waktu untuk lebih intim, lebih intens membangun kebersamaan dengan orang lain dan juga lingkungan sekeliling kita dan juga dengan diri kita sendiri. Beliau melanjutkan, para pemikir terhebat sepanjang sejarah pasti tahu pentingnya mengubah pikiran ke kecepatan rendah. Jadi orang-orang besar itu pasti ngerti pentingnya slow living ini. Buktinya apa? Misalnya Charles Darwin menggambarkan dirinya sebagai pemikir yang lambat. Einstein terkenal karena suka nongkrong, saya bilang tadi kayak ngelamun berjam-jam menatap angkasa di kantornya di Universitas Princeton. Jadi orang-orang besar itu pasti kunci keberhasilan mereka adalah mereka bisa hidup dengan ritme yang tepat sesuai diri mereka masing-masing. Nah, kelemahan kita diburu-buru oleh fast culture tadi. Ini pentingnya sekarang kita belajar untuk memperlambat ritme. Oke, baik. Semoga sudah bisa ditangkap ya maksudnya slow living. Setelah ini kita belajar 3 gaya hidup yang banyak dijelaskan oleh Carl Honore tentang slow living. Yang pertama slow food, yang kedua slow traveling, dan yang ketiga slow parenting. Kita awali dari slow food. Seperti apa sih slow food? Tadi kan ada kritik pada fast food. Apa sih pesan dari gerakan slow food? Yang pertama jelas ya, melawan budaya fast food. Kalau fast food, makanan itu hanya dilihat jadi bahan bakarnya tubuh. Jadi hanya melihat itu. Kemudian ya biasanya makanan olahan, nutrisinya kurang, cara makannya tergesa-gesa dan lain sebagainya. Namanya fast food yang makannya tergesa-gesa. Biar cepat habis terus melakukan pekerjaan yang lain. Sementara slow food mendorong kita untuk menikmati makanan sebagai ritual yang penuh perhatian, melibatkan bahan yang berkualitas, waktu memasak dinikmati, dan kebersamaan dalam menyantapnya. Nah, ini mungkin tadi ya banyak diinspirasi di desa-desa itu kan lebih slow food. Kemudian menghargai proses memasak. Kalau di peradaban modern banyak orang mencari cara cepat masak atau tidak usah masak sama sekali, eman-eman waktunya. Tapi slow food ini menganggap proses masak itu penting. Penting meluangkan waktu untuk masak sendiri bahan-bahan segar yang dibeli sendiri. Dan memasak itu pengalaman berharga, tidak sekedar tugas, tidak sekedar kewajiban. Kalau teman-teman sudah bisa menikmati momen indahnya memasak, nah ini kalian sudah mulai masuk ke ranah slow food. Yo, ndak laki-laki, ndak perempuan. Sekarang kan banyak malah yang cowok-cowok yang juga chef ya. Saya ndak tahu kalian apa bisa masak apa ndak. Tapi biasanya kalau kalian masak sendiri, itu rasanya seperti apapun, ayo saja dimakan. Sudah terlanjur dimasak. Itu nikmatnya orang masak sendiri. Saya ngalami dulu di pondok itu begitu, rasanya kayak opo, anunya kayak opo, dimakan saja. Dan indah.
kebersamaannya, proses masaknya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, slow food itu punya visi tadi ya, bahan makan yang lokal dan berkelanjutan. Kalau fast food itu bahan-bahan yang diproduksi massal, yang kadang-kadang dampaknya buruk pada lingkungan dan juga efeknya untuk industri lokal. Kalau slow food bahannya lokal, organik, musiman, sesuai musimnya, sehingga rasanya, kualitasnya itu dijamin, juga mendukung petani-petani dan produsen lokal. Slow food menikmati makanan dengan perlahan-lahan, mengunyah dengan penuh perhatian, menikmati rasa dan aroma. Kalau fast food cepat yang penting. Kalau fast food makanan itu individual, sifatnya isolatif. Kalau individual itu maksudnya orang lebih makan sendiri-sendiri. Kalau slow food itu makan bisa jadi sarana mempererat hubungan sosial. Jadi bareng-bareng. Slow food ini menghargai tradisi kuliner lokal. Kalau fast food itu biasanya pakai standar global. Ini gerakan yang tadi ya diawali di Italia. Kalau yang dikagumi oleh Carl Honore itu tradisi kuliner itu ya Italia dan Perancis. Itu mereka kalau makan itu ada ritualnya sendiri yang mungkin kalian melihatnya agak ribet, tapi itulah bagian dari menikmati makanan. Baik, ini satu project sendiri gimana kita mempopulerkan slow food. Boleh nanti kalian mungkin ada yang terinspirasi bikin semacam upaya ya. Yang lain-lain pakai judul fast food, kamu mungkin bikin warung yang judulnya slow food. Nanti masaknya lama ndak apa-apa, dinikmati. Jadi nanti kalau pelanggannya nggak pakai lama ya, ndak bisa. Di sini slow food. Jadi kita santai. Silakan dinikmati. Baik, ini yang jadi fokusnya owner. Yang kedua, slow travel. Ini tadi yang kok transportasi traveling itu. Banyak di antara kita yang melakukan perjalanan tapi tidak bisa menikmati perjalanan karena orientasi cepat tadi. Maka beliau menawarkan semacam slow travel. Slow travel itu fokus juga pada proses, tidak hanya tujuan. Kalau fast travel itu yang dilihat biasanya tujuannya, gimana caranya nyampe cepat ke sana. Tapi kalau slow travel itu menikmati proses perjalanannya, menikmati pemandangannya, menikmati ketemu banyak orang, berinteraksi banyak orang, menikmati momen kesendirian, lihat pemandangan pinggir jalan. Ini namanya slow travel. Kalau kalian di jalannya terburu-buru, segera ingin sampai di tujuan, itu kan kalian tidak peduli sekelilingmu ada apa, yang di pikiranmu pokoknya tujuan saja. Tapi slow travel itu bisa menikmati perjalanan. Dan mungkin ini penting hari ini, apalagi di tengah situasi tambah macet. Itu kalian harus bisa menikmati perjalanan. Mungkin waktu macet itu momenmu untuk lihat kiri kanan, menikmati pemandangan. Ada orang ngamuk, ada orang stres, ada orang itu. Beda-beda ya manusia itu. Ini slow travel. Kemudian slow travel itu biasanya karena menikmati perjalanan lebih santai. Sementara yang fast travel itu bisa stres karena jadwalnya ketat. Ini mungkin kalian kalau misalnya ada touring kemana itu yang jadwalnya ketat sekali, jam 8 sampai jam 9 ke sini, terus jam 9 terus, jadi kalian baru di tempat rekreasinya baru santai-santai, kelompok dari sini dipanggil, silahkan kumpul di bisnya, sudah ditunggu. Itu kan kamu kesusu-susu terus, tidak bisa menikmati. Kamu terus stres, wah khawatir ketinggalan bisnya, khawatir tidak bareng sama temannya. Maka
upayakan bisa slow travel, menikmati perjalanan. Kemudian slow travel itu biasanya lebih ramah lingkungan, kata Honore. Kendaraan-kendaraan yang lebih cepat itu biasanya lebih boros BBM-nya, lebih tidak ramah lingkungan dengan polusinya. Coba cek slow travel yang lebih lambat, pakai sepeda, jalan kaki, kereta zaman dulu itu ya lebih nikmat. Slow travel. Zaman saya kecil dulu masih banyak orang mungkin jualan ya, apa yang pakai sapi itu, yang ada keretanya, terus sapinya jalan kadang antar kabupaten pelan-pelan di. Saya dulu kalau ke sekolah sering gandol orang yang bawa sapi itu. Sekarang tidak ada, saya jarang ya. Jadi, nah ini slow travel, kamu bisa menikmati perjalanan, kamu bisa lihat kiri kanan, asik lihat keindahan pemandangan dan lain sebagainya. Ini slow travel. Lanjut. Slow travel membuat kita santai dan banyak waktu untuk merenung. Fast travel tidak ada waktu, waktunya padat, lari-lari, dikejar-kejar terus oleh timing. Dan slow travel biasanya lebih ramah untuk ekonomi lokal karena orang menghabiskan waktu lebih panjang, menginapnya di penginapan-penginapan lokal, restoran keluarga, souvenir kerajinan tangan dan lain sebagainya, itu lebih lokal. Kalau yang fast travel biasanya ya industri pariwisata besar, global dan lain sebagainya. Jadi ini ranah kedua yang banyak dikritisi oleh Carl Honore. Kita kan tiap hari melakukan perjalanan tapi kita jarang menikmati jalan. Kita biasanya dikejar-kejar oleh tujuan. Lanjut. Sekarang slow parenting, yang tadi beliau gelisah karena beli buku untuk anaknya tadi loh, buku cerita. Nah, terus menginspirasi gagasan slow parenting. Apa yang harus dilakukan dengan slow parenting? Yang pertama, banyak orang tua hari ini yang membebani anaknya dengan berbagai aktivitas, yo sekolah, yo les, yo olahraga, kursus ini itu. Pinginnya anaknya jadi unggul di segala bidang. Dari 7 pelajaran, yang lain 999, yang 16 saja itu terus anaknya diamuk, dikursuskan, dianukan. Ini banyak sekali beban yang diberikan pada anak-anak. Slow parenting itu apa? Anak-anak tidak membutuhkan jadwal sepenuh itu. Mereka lebih banyak butuh waktu untuk bermain bebas, waktu untuk bermimpi, mengeksplorasi dunia dengan cara mereka sendiri. Bayangkan sekarang anak-anak full, misalnya ada yang di sekolah, nanti pulang sore les, setelah les terus pulang sebentar, terus habis maghrib ngaji, dileskan ngaji, setelah itu ke ngaji disuruh belajar ngerjain PR buat besok. Tidak ada waktunya mereka untuk belajar, nggak ada waktunya untuk bermain, tidak ada waktu mereka bebas. Ini maka prinsip pertama slow parenting apa? Kurangi jadwal yang berlebihan. Yang kedua, slow parenting itu memberi kebebasan pada anak. Iya, memang ada hal-hal yang harus diatur orang tua, tapi beri juga anak hal-hal yang dimana mereka memutuskan sendiri. Orang tua modern itu banyak cenderung mengatur setiap aspek kehidupan anaknya, sampai hal-hal paling kecil.
Mbok sudah, kalau yang tidak terlalu urgent biarkan anak ini memutuskan sendiri. Misalnya sekedar sore ini pakai baju apa ya, biar dia milih sendiri. Ada banyak hal yang tidak penting, biar dia milih sendiri. Mungkin termasuk ingin makan apa besok dan lain sebagainya. Tapi biasanya orang tua itu cenderung ngatur semuanya. Biarkan anak-anak bebas belajar dari pengalaman mereka. Biarkan mereka latihan milih, latihan mandiri, biar mereka percaya dengan dirinya. Jadi ini slow parenting. Biasanya kita itu yang punya anak itu agak terlalu posesif sama anaknya. Khawatir ini, khawatir itu, maka A sampai Z-nya diatur. Akhirnya apa? Anak ini jadi tidak mandiri. Dia tidak percaya diri memutuskan sendiri. Dia selalu ragu-ragu karena selama ini diputuskan oleh orang tuanya. Khawatir salah dia. Mungkin ditanyakan lagi ke orang tuanya, ini benar tidak saya begini? Karena dia selama ini selalu diputuskan, tidak memutuskan sendiri. Jadi prinsip kedua, beri bebasan pada anak-anak biar mereka percaya diri dan merasa dihargai. Jangan lupa, anak-anak usia awal, usia ABG, usia SMP itu biasanya krisis eksistensial mereka adalah krisis pencarian jati diri. Mereka ingin diakui. Cuma biasanya kita mengabaikan itu dengan cara ngatur segala hal. Seolah-olah mereka itu tidak layak memutuskan untuk hidupnya sendiri. Nah ini terus biasanya mereka krisis, terus memberontak, melakukan hal-hal yang kadang-kadang negatif. Maka jangan kaget, perilaku kriminal yang muncul hari ini kadang-kadang yang melakukan anak kecil-kecil, masih SMP dan lain sebagainya. Terus tadi ada istilah ritme alami. Jangan lupa anak-anak kita juga punya ritmenya sendiri. Kadang-kadang orang tua memaksakan ritme orang tua untuk mereka. Jadi perkembangan mereka, cara belajar mereka itu anak-anak sudah levelnya. Jangan dibandingkan dengan orang tua. Kadang-kadang kita marahi mereka kalau tidak melakukan ini itu, yang ini itu orang tua. Itu levelnya orang tua yang melakukan yang sehebat itu, sedahsyat itu. Nah, kita sering memaksakan itu pada anak-anak kita. Standar orang tua kita pakaikan untuk anak-anak. Ini masalah kita hari ini. Kita tidak melihat bahwa dulu kita waktu kecil misalnya mungkin jauh lebih jelek, jauh lebih lemah daripada anak-anak kita. Ya tentu saja dengan standar orang tua sekarang mereka di bawah kita. Tapi mereka ada ritmenya sendiri. Kita sering memaksakan ritme kita untuk mereka. Ya wajar saja kalau anak-anak banyak mainnya. Terus orang tuanya marah, main terus setiap hari main game saja. Iya memang anak-anak, itulah usia mereka. Itu yang sering kita lupakan. Kita pakai standar kita untuk mereka, ritme kita untuk mereka. Kemudian kritiknya Honoré lagi, hari ini orang tua lebih banyak fokus pada prestasi anaknya daripada kualitas hubungan dengan anaknya. Jadi anak-anak ini jadi jalan untuk kebanggaan orang tuanya, sehingga kemana-mana yang dituntut ke anak-anak ini mereka harus berprestasi ini, berprestasi itu, bisa ini, bisa itu, akademik lah, olahraga lah, dan lain sebagainya. Sementara hubungan yang lebih dekat, lebih dalam tidak terjalin. Jadi padahal anak-anak ini membutuhkan waktu kebersamaan yang berkualitas dengan orang tua. Sementara orang tua abai dengan itu.
orang tua pada anaknya banyak isinya hanya menuntut saja. Menuntut ini, menuntut itu. Lupa bahwa mereka juga manusia yang punya keinginan sendiri, yang punya cita-cita sendiri, dan juga punya ritmenya sendiri. Lanjut. Nah, terus yang sering dilupakan oleh orang-orang tua pada anak-anak adalah seringkali orang tua kehilangan momen kecil kebersamaan dengan anak-anak mereka. Ngobrol yang berkualitas, bermain bersama yang berkualitas, membaca bersama, jalan-jalan pagi bersama, ini kan momen-momen kecil. Tapi sering diabaikan, tidak dianggap penting. Kadang-kadang anak dianggap mengganggu saja. Nah, ini penting ya teman-teman. Saya tahu sebagian besar belum punya anak yang hadir malam hari ini, tapi ini jadi peringatan buat kalian besok. Seperti kata Khalil Gibran itu loh, anak-anak kita itu hakikatnya bukan anak-anak kita. Mereka punya dunianya sendiri, bukan milik kita. Kita bisa mengarahkan mereka, tapi seperti apa laju, nasib, dan gaya hidup mereka itu ada di tangan mereka sendiri. Baik, jadi ini slow parenting, efek jadi lanjutan dari isu tadi ya, slow living tadi. Yuk, jangan terlalu keburu nafsu, dikejar-kejar oleh prestasi ini, prestasi itu, ingin target ini, target itu, sampai lupa cara kita ngomong yang baik pada anak-anak kita. Isinya dikejar prestasi saja terus kita, sehingga anaknya dituntut saja terus. Baik, jadi ini 3 wilayah tadi sudah: parenting, traveling, dan food. Sebenarnya masih ada sekarang banyak isu-isu yang lain. Masih ada food, slow fashion. Slow fashion itu gaya kita berbusana, pakai baju. Kita banyak sekarang slow fashion itu apa? Misalnya dengan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan, kemudian mengutamakan tren sesaat, jadi sehingga di kamar kita, di lemari kita itu banyak sekali baju yang mungkin sudah pensiun tapi masih bagus karena kita gonta-ganti tren terus. Ini namanya tidak efektif, dikejar-kejar tren, dikejar-kejar gaya. Ada hubungannya dengan slow fashion. Dan masih banyak lagi ranah slow ya, mungkin nanti ada slow education dan lain sebagainya. Cuma pada intinya ya prinsip-prinsip slow living seperti yang saya jelaskan tadi. Karena waktunya sudah mepet, langsung saya jujuk ke sini. Tipsnya sekarang, Pak, sejak tadi kan diajari caranya slow, hidup yang slow. Nah, sekarang memulainya bagaimana? Gimana memulai slow living ini? Kalau bahasa sehari-hari, ngeremnya bagaimana, Pak? Ini sudah terlanjur cepet ini ritme hidup saya. Yang pertama, breathe. Ini sebenarnya diambil dari salah satu wawancara dengan Honore. Breathe itu bernafas dalam-dalam. Ini awalnya ya, ambekan. Ya masuk mau ndak bernafas. Tapi bernafas yang dalam maksudnya. Bernafas yang dalam itu lumayan meredakan tensi, lumayan meredakan ketegangan, lumayan ngerem. Kalau kalian sedang sumpek apapun, ambil nafas sedalam-dalamnya, diulang sampai 3 kali, itu bisa turun. Oke, jadi yo paling ndak darahnya ndak naik lagi, menstabilkan tekanan darah, memperlambat detak jantung. Coba ambil nafas, breathe, ngerem. Jadi kalau sedang alami kok kemurungsung sekali, tergesa-gesa sekali, keburu-buru sekali, ambil nafas dulu. Yang kedua, speed audit. Speed audit itu coba deh
berhenti sebentar. Jangan lari terus, jangan jalan terus, berhenti sebentar. Tengok dirimu, tanyakan pada dirimu, saya ini terlalu cepat enggak sih? Aku ini bisa menikmati hari-hariku apa enggak sih? Nah, ini namanya speed audit. Iya, ternyata saya ini terlalu cepat autopilot saja hidup saya tidak menikmati sama sekali. Saatnya direset, diatur ulang berarti. Oke, kemudian downsize your calendar. Kalau kalian jadwalmu penuh, banyak, sekarang buat prioritas. Yang tidak penting buangan. Biar tidak sesibuk itu dirimu. Lihat jadwalmu, misalnya minggu depan apa saja, pilihlah yang paling tidak penting, sisihkan, tidak usah dijadwal. Saya tidak tahu kalian punya itu apa enggak. Pak saya itu fast living tapi tidak terjadwal Pak. Rasanya kayak sibuk kayak itu tapi tidak jelas semua. Ya berarti kamu pilih aktivitas-aktivitas yang pokok, yang penting, yang harus kamu lakukan. Sisanya saatnya kamu istirahat, ambil nafas, menikmati hidup. Jadi misalnya Pak, saya itu yang pokok-pokok ya kuliah Pak. Kuliah itu dalam seminggu 5 kali Pak. Hari ini jam sekian, hari ini jam sekian. Terus saya ada lagi ngaji Pak jam sekian. Berarti sisanya saatnya kamu pendinginan. Oke, itu namanya downsize your calendar. Kemudian schedule unscheduled time. Jadi kalau memang begitu padatnya tidak bisa ada yang disisihkan, jadwalkan waktu tanpa kegiatan. Jadi istirahatnya dijadwal berarti, santainya dijadwal, ngeremnya dijadwal. Atau set aside more in between time. Set aside more in between time itu kalau selama ini kalian jadwal istirahatmu pendek, tambahi lagi. Jeda antar kegiatan mungkin 10 menit, tambahi jadi 15 menit. Ya jangan panjang-panjang. Nanti nggak jadi melakukan yang kegiatan selanjutnya, ya tambah 20 menit atau 25 menit boleh. Itu namanya ngambil jeda untuk ambil nafas. Terus unplug itu artinya melepas. Siaplah melepas hal-hal yang memang tidak penting, tidak vital, tidak primer. Kalau tidak ya kamu akan ditelan oleh kesibukan hal-hal yang tidak penting. Misalnya tadi loh, bukan berarti main gadget itu jelek, tapi kan terus-terusan main gadget itu negatifnya banyak. Maka dijadwal, terus dijeda, dilatih dirimu nyapih gadget. Nah ini namanya unplug. Mungkin bukan gadget, mungkin kesibukan apa yang itu sebenarnya tidak terlalu penting tapi menyita terlalu banyak waktumu. Nah itu kamu harus siap menyapihnya, melepasnya. Karena kalau kamu tidak bisa itu ya tetap kamu rasanya sibuk sekali tapi tidak ada hasil apa-apa, cuma dapat lelah saja. Dan yang terakhir, lakukan, ini istilahnya ritual yang mendukung perlambatan. Itu kalau di Honore dicontohkan antara lain merajut. Ini mungkin untuk teman-teman yang putri ya. Ngerajut itu melatih kesabaran, melatih pelambatan. Berkebun juga begitu, membaca, termasuk masak, termasuk melukis. Ini melatih jiwa kita agar gampang cooling down. Jadi agar lebih tenang, lebih sabar, lebih stabil. Itu bikin ritual-ritualmu sendiri. Mungkin kamu mau bikin dengan cara ngaji kah, zikir kah, wirid kah, boleh. Bikin acaramu sendiri. Yang acara ini jenis slow, yang tidak butuh keburu-buru, yang bisa kamu nikmati. Jadi
mulainya dari mana boleh kamu awali dari sini. Setelah itu kemudian baru masuk ke konsep-konsep besar tadi, slow food, slow parenting, slow traveling, dan kamu slowkan semua aspek-aspek hidup yang kemarin terlalu cepat. Baik, saya kira itu ya teman-teman, latihan slow living. Ini tema terakhir untuk membuat kita hidup tenang. Masih ada. Oh, ini ayatnya. Iyalah, kita akhiri dengan ngaji memang. Jadi ada ayatnya ternyata. Kenapa kita jangan terlalu cepat tergesa-gesa? Ya kan sudah disindir itu, ada ayat, ada hadis. Kalau di ayat ada wakanal insanu ajula. Memang sudah diberitahu oleh Allah manusia itu punya sifat ajula, tergesa-gesa. Berarti apa? Hati-hati. Begitu kalian lengah, kalian akan terjebak di sifat tergesa-gesa ini dalam banyak hal. Juga diperingatkan oleh Rasulullah, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Tenang itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari setan. Berarti tergesa-gesa itu temannya setan. Fast culture tadi berarti banyak setannya. Kalian tergesa-gesa, akhirnya banyak melesetnya, terus menyesal. Ayo hidup yang tenang, hidup yang mutmainnah. Yo, silahkan digali lagi dalil-dalil itu untuk menegaskan lagi bahwa hidup tenang, hidup yang lebih slow itu penting sebagai obat dari berbagai problem peradaban hari ini yang kita kenal sebagai fast culture. Baik, saya kira itu ya teman-teman, tema slow living ini. Lain waktu mungkin kita lanjutkan lagi tema-tema sejenis, tapi yang pasti tidak bulan depan. Bulan depan kita ganti tema lagi biar teman-teman tidak bosan. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.